hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat datang di kelas 11 teknik instalasi tenaga listrik. Semoga kalian enjoy dengan pelajaran di kelas 11. Nah, pada pertemuan pertama kita akan membahas pengontrolan motor listrik dengan kendali elektromagnetik. Sebelum kita memasuki pengontrolan motor listrik dengan kendali elektromagnetik, maka kita terlebih dahulu akan mengidentifikasi mesin-mesin listrik. Mesin-mesin listrik pada dasarnya terdiri atas 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama adalah generator yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua adalah transformator atau trafo, fungsinya untuk menurunkan, menaikkan atau menstabilkan tegangan listrik. Dan motor listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Secara umum, motor listrik diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan sumber tegangan yang masuk kepadanya, yaitu yang pertama adalah motor listrik arus AC dan yang kedua adalah motor listrik arus DC. Motor listrik arus AC masih terbagi 2, yaitu motor listrik 1 fasa dan motor listrik 3 fasa. Sedangkan motor listrik arus searah atau arus DC terdiri atas 3 macam, yaitu motor DC magnet permanen, motor servo, dan motor stepper. Ada beberapa macam bagian-bagian motor listrik. Yang pertama adalah stator atau armatur coil. Stator ini adalah bagian yang tidak bergerak yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Yang kedua adalah rotor atau komutator. Nah, rotor adalah bagian yang bergerak dengan memiliki koil atau lilitan. Rotor menempel pada poros utama motor listrik. Bagian yang ketiga adalah main shaft atau poros utama. Poros utama sangat penting karena di poros utama melengket bagian-bagian penting seperti rotor dan beberapa bagian yang lain. Poros utama ini biasanya terbuat dari aluminium karena aluminium merupakan bahan anti karat yang dapat menghindarkan poros utama dari korosi. Bagian keempat adalah motor housing atau rumah motor. Nah, bagian ini adalah bagian terluar dari motor listrik yang akan berfungsi untuk melindungi seluruh bagian elektrikal pada motor listrik. Bagian kelima adalah brush atau sikat. Biasanya brush atau sikat terbuat dari tembaga dan istilah umumnya disebut arang. Brush atau sikat berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dengan rotor atau komutator. Bagian keenam adalah bearing. Bearing adalah salah satu komponen listrik yang berfungsi sebagai bantalan agar putaran motor dapat stabil. Bearing terbuat dari aluminium dengan tujuan untuk menghindarkan dari korosi atau karat. Bagian yang ketujuh adalah drive pulley yang berfungsi untuk mengirim putaran motor ke komponen-komponen lainnya. Biasanya bentuknya seperti gear. Bagian ke-8 adalah terminal.
Di terminal ini fungsinya untuk mensuplai tegangan masukan motor, apakah tegangan AC, tegangan DC, ataukah tegangan 1 fasa maupun tegangan 3 fasa. Dan yang terakhir adalah nameplate motor. Nameplate motor akan menjelaskan pabrik pembuat motor, besar daya atau kapasitas motor, besar tegangan, besar arus, dan hubungan yang cocok untuk motor listrik tersebut. Setelah kita mengupas dasar-dasar motor listrik, kita akan membahas pengertian kontrol motor listrik. Pengontrolan berasal dari kata kontrol yang artinya mengendalikan. Namun secara umum, pengontrolan motor listrik adalah pengendalian motor listrik mulai dari awal jalan atau start, kemudian running atau saat jalan, dan stopping atau saat berhenti. Nah, berdasarkan pengertian tadi, pengontrolan motor listrik dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengontrolan saat awal jalan atau starting. Yang kedua, pengontrolan saat berjalan atau running. Dan yang ketiga, pengontrolan saat berhenti atau stopping. Namun, pengkategorian pengontrolan sesuai dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhinya. Pengontrolan motor listrik dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama adalah pengontrolan manual atau manual control. Yang kedua, pengontrolan semi otomatis atau semi automatic control. Yang ketiga adalah pengontrolan otomatis atau automatic control. Dan yang keempat adalah pengontrolan terprogram atau programmable controller. Ada 4 jenis pengoperasian motor di saat awal jalan atau starting, yaitu yang pertama adalah starting direct online, di mana semua tegangan jala-jala yang masuk itu langsung disuplai ke motor. Yang kedua adalah starting delta Y starter. Nah, pada saat awal jalan, motor dioperasikan dalam hubung bintang. Kemudian beberapa saat kemudian, motor akan beroperasi pada hubung delta. Yang ketiga adalah soft starter, di mana motor dioperasikan secara bertahap pada awal jalan. Contohnya adalah memberikan starting primary resistor, kemudian auto transformer. Dan yang ketiga adalah motor slip ring. Sedangkan yang terakhir adalah penambahan variabel frekuensi driver atau inverter untuk menjalankan motor pertama kali. Sekianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, dan kita lanjutkan ke pertemuan berikut. Dan saya harapkan semoga anak-anakku tetap sehat dalam menjalani pembelajaran online atau dalam jaringan. Tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Giat belajar selalu berusaha, SMK bisa. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga. Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia.